Eee, Kegiatan kos kita hari ini dengan materi coaching, kurangnya peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Apakah slide saya sudah terlihat? Ibu Marta, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Dengan coaching adalah kurangnya peserta didik bersemangat dalam pembelajaran dengan coach saya sendiri dan coach Ibu Marta Jami. Kembali kakak. Oke, baik. Yang pertama yang akan masuk ke presentasi yang pertama yaitu baik. Yang pertama silahkan tentang coach yang pertama ini tentang kurangnya kesadaran peserta didik dalam kebersihan. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Marta dan saya yang berperan sebagai coach. Kemudian setelah materi ini baru materi yang berikut yaitu kurangnya peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Kita mulai dari kegiatan yang pertama yaitu kurangnya kesadaran peserta didik akan arti pentingnya sampah. Ya, silakan Ibu Marta sebagai coach, silakan. Ya. Baik Ibu Marta, saya yang dahulu. Tidak, Ibu yang tanya kabar selamat. Baik. Salam. Baik, selamat siang Ibu Marta. Selamat siang Ibu Deli. Apa Ya. kabarnya Ibu? Baik Ibu Marta, saya merasa saya kurang bersemangat hari ini dan hari-hari yang sebelumnya Ibu, karena ada permasalahan yang saya temui di sekolah di mana anak-anak ini mereka belum menyadari akan pentingnya kebersihan Ibu. Saya sering temui anak-anak itu ketika melihat sampah berserakan mereka itu masa bodoh Ibu. Ya. Baik Ibu. Berarti apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya Ibu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Baik Ibu Marta, terima kasih. Ya, saya sudah menelusuri penyebab masalahnya dan di sini saya mendapati bahwa anak-anak itu tidak sadar atau belum sadar akan pentingnya kebersihan. Mereka itu dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Contohnya Ibu, saya sering mendapati sampah-sampah plastik, sampah-sampah bekas makanan jajanan yang mereka makan itu masih banyak terdapat pada laci meja belajar mereka, sehingga dan juga mereka ini belum menyadari Ibu akan bahaya dari membuang sampah sembarangan.
Misalnya mereka tidak tahu bahwa ketika mereka membuang sampah sembarangan, efek yang timbul mungkin mereka bisa terkena penyakit seperti ketika uh, apa sarang tempat tempat berkumpulnya sarang nyamuk, kalau mereka digigit nyamuk bisa menimbulkan penyakit demam berdarah. Itu mereka kurang kesadaran sama sekali akan bahaya dari membuang sampah sembarangan. Itu ibu Baik yang Ibu. ini. Kira-kira Ibu, hal yang menjadi masalah ini apakah terjadi hanya di satu kelas saja atau di seluruh lingkungan sekolah Ibu? Ya, masalah yang saya temui ini kebetulan saya juga wali kelas, ada di kelas saya dan juga saya melihat masalah ini saya temui ada di kelas-kelas yang lain, Ibu. Jadi mereka ini seenaknya saja ketika mereka selesai jajan, mereka padahal sudah disediakan tempat-tempat sampah di depan kelas masing-masing dan juga tempat sampah besar seperti di halaman sekolah. Itu mereka selesai makan, mereka langsung saja membuang bekas-bekas makanannya, Ibu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, dari pengalaman Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi Ibu kira-kira menurut Ibu? Dari pengalaman yang saya temui, yang saya lihat itu mereka itu belum mereka itu yang tadi saya bicarakan itu mereka itu belum menyadari Ibu akan pentingnya arti kebersihan kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun uh, arti pentingnya kebersihan pada lingkungan sekolah, lingkungan tempat mereka belajar. Itu mereka tidak tidak menyadari atau belum menyadari kalau misalnya ketika mereka belajar di lingkungan yang kotor, mereka akan merasa tidak nyaman, merasa risih. Misalnya seperti ini, Ibu. Ketika kita belajar, misalnya kita menulis, tiba-tiba minta maaf kita mungkin menginjak bekas sisa-sisa makanan itu kita merasa kurang nyaman. Itu yang belum mereka sadari. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan atau harapkan dari peserta didik? Ya, baik. Kondisi ideal yang saya harapkan dari peserta didik ini, saya sangat mengharapkan peserta didik mempunyai kesadaran diri, kesadaran diri yang betul-betul timbul dari dalam diri bahwa mereka sadar bahwa kebersihan itu juga merupakan sebagian dari iman. Jadi ketika mereka bersih, mereka merasa nyaman, mereka bisa berinteraksi dengan guru, dengan sesama teman juga dalam keadaan nyaman. Misalnya seperti ini, kalau kita berinteraksi, misalnya kalau kita sudah mandi, sudah menjadi segar, kita berinteraksi juga, kita merasa sangat nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain maupun dengan uh, rekan rekan guru dan dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan teman-teman yang lainnya. Itu kondisi ideal yang ingin saya harapkan, yaitu mereka eh, menyadari akan pentingnya kebersihan diri dan kebersihan sekolah. Tentunya kalau ketika mereka nyaman, artinya mereka semangat untuk belajar. Itu Ibu. Baik Ibu. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dimulai dari diri Ibu. Ya, baik. Kalau yang saya lakukan untuk mengatasi masalah sampah ini, kalau mulai dari diri saya akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya, untuk peserta didik, uh, di mana yang pertama tentu kalau kita mengingatkan tentang kebersihan, maka diri kita harus bersih. Ya, diri kita sendiri harus bersih. Kemudian saya menjadi contoh, misalnya kalau selesai apel pagi,
Nah, sambil contoh jika misalnya saya melihat sampah, maka saya bergerak untuk memungut sampah tersebut. Kemudian yang saya lakukan yang kedua itu saya akan membuat keyakinan kelas dengan tema sadar akan kebersihan diri, ya pentingnya kebersihan. Kemudian yang kedua di antara sela-sela kegiatan pembelajaran saya akan membuat memutar video pembelajaran tentang pentingnya kebersihan. Ya, di situ yang ingin saya angkat untuk mengatasi masalah tentang sampah, Ibu. Baik Ibu, apakah masih ada lagi hal yang harus Ibu lakukan selain itu yang Ibu sudah sampaikan tadi? Oh ya, ada beberapa hal yang akan saya lakukan, misalnya saya di sela-sela pelajaran juga saya akan mengadakan ice breaking untuk menyadarkan mereka tentang artinya kebersihan. Kemudian yang berikut saya akan membuat gerakan sosialisasi akan sadar sampah. Sosialisasi akan sadar sampah. Jadi mereka ketika memulai apel pagi, ya setelah selesai apel, mereka berjalan ke kelasnya dari lapangan apel ke kelas, mereka memungut sampah yang mereka lihat. Kemudian yang berikut itu membuat kegiatan Jumat bersih. Jumat bersih, kemudian ada Jumat bersih, kemudian ada poster sadar sampah. Misalnya ada poster bilang ini kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kemudian yang ada satu ini saya juga akan mencoba membuat program pemisahan program P5 ini dimasukkan dalam kegiatan proyek P5 membuat program pemisahan sampah organik dan anorganik, di mana sampah-sampah yang bisa didaur ulang, sampah-sampah bekas seperti sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga didaur ulang menjadi seperti membuat pot bunga, membuat taplak meja, didaur ulang menjadi bahan-bahan kreatif rumah tangga yang bermanfaat. Dan itu akan dipresentasikan atau produk-produk hasil daur ulang sampah itu pada gelar karya produk hasil sampah. Kemudian sampah-sampah organik seperti dedaunan, ya sampah-sampah bekas daun itu akan dibuat menjadi pupuk kompos. Ya, itu merupakan sebagian dari rencana saya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu rencanakan tadi? Ya, dalam skala 1 sampai 10, posisi saya sekarang sebelum mencanangkan kegiatan ini, saya berada di posisi ke-7. Kemudian saya akan setelah mencanangkan kegiatan ini, level saya akan bergerak naik ke level 9, Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apa saja yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang akan saya lakukan itu langkah-langkah yang saya ambil itu yang pertama itu sebelum kita melakukan kegiatan, saya mempunyai langkah yang pertama saya akan melakukan pertemuan, saya akan mendekati pimpinan dalam hal ini kepala sekolah,
tentang kegiatan yang pertama, saya akan mengajukan permintaan kepada pimpinan untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru dan murid tentang sosialisasi tentang pentingnya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Setelah saya mensosialisasikan tentang kebersihan diri dan lingkungan, kemudian yang berikut membuat yang tadi Ibu, saya membuat keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas akan pentingnya kebersihan. Kemudian yang berikut setelah membuat kesepakatan bersama, guru, kesepakatan bersama siswa, itu kemudian saya akan merancangkan program Jumat Bersih untuk lingkungan sekolah dan sekitarnya. Program Jumat Bersih untuk lingkungan sekolah dan sekitarnya ini juga saya merancang untuk berkolaborasi dengan orang tua atau masyarakat sekitar di dalam lingkungan, di sekitar lingkungan sekolah. Jadi merancang program Jumat Bersih itu bukan hanya di dalam kelas atau lingkungan, tetapi juga di sekitar lingkungan sekolah. Artinya masyarakat dan orang tua stakeholder lainnya juga ikut terkait dalam program Jumat Bersih. Kemudian yang berikut setelah melakukan program Jumat Bersih, saya juga akan membuat poster akan sadar sampah. Ada poster-poster mengingatkan mereka bahwa itu merupakan sebagian dari iman. Kemudian sampah kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kemudian yang terakhir seperti tadi sudah saya bicarakan bahwa saya akan membuat program pemisahan sampah organik dan anorganik. Ketika sampah-sampah sampah-sampah plastik rumah tangga, bekas-bekas sisa makanan seperti botol-botol minuman akan diolah menjadi menjadi pot bunga, kemudian sisa-sisa sedotan minuman itu bisa diolah menjadi taplak meja yang indah, Ibu. Kemudian ada plastik-plastik bekas botol aqua itu juga bisa dibuat menjadi, selain menjadi pot bunga, bisa dirancang menjadi bunga plastik, itu juga bisa dirancang. Kemudian sampah-sampah organik seperti dedaunan akan dibuat menjadi pupuk kompos, pupuk alamiah. Itu langkah-langkah yang akan saya lakukan, Ibu. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan rapat koordinasi tentunya setelah mendapatkan kesepakatan bersama Bapak pimpinan. Saya akan melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya sampah. Itu Ibu. Selanjutnya Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu atau menyusun untuk melaksanakan rencana yang Ibu rencanakan tadi? Oh ya, yang dapat membantu saya tentu saja dalam hal ini pimpinan, kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, rekan sejawat, dan juga siswa. Kita saling berkolaborasi dan saya yakin kita saling bekerja sama, saling membantu untuk menyukseskan kegiatan yang baik ini secara bersama-sama. Kira-kira Ibu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Ya, saya di sini membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu dalam melaksanakan program saya. Tentunya ketika melaksanakan program sudah ada kesepakatan bersama, dan ketika sudah mendapatkan kesepakatan bersama
pimpinan dan rekan guru, saya akan melaksanakan program sadar sampah ini, Ibu. Terus Ibu, kapan Ibu mulai melaksanakan rencana ini? Saya berencana mulai melaksanakan rencana ini ketika sudah ada kesepakatan dan sudah diberikan peluang atau kelulusan dari pimpinan. Ya, saya akan langsung melaksanakan kegiatan ini. Baik, Ibu Deli. Komitmen seperti apa yang Ibu Deli akan lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, baik. Saya akan tetap menjaga komitmen yang sudah saya buat. Komitmen yang sudah saya buat ini, saya akan tetap terus menayangkan video-video pembelajaran tentang sampah, bagaimana menjaga diri, bagaimana kita memproses daur ulang sampah di sela-sela jam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan tetap melaksanakan kesepakatan kelas yang telah atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama para murid. Kemudian yang berikut, apabila keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh murid mereka langgar, maka saya akan melakukan pola pendekatan dengan segitiga restitusi. Ya, pendekatannya saya akan lakukan dengan segitiga restitusi. Baik, Ibu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, Mbak, Secara terima moral dan kasih. moral. Ya, baik. Saya sangat mendapat dukungan dari pihak-pihak lain, terutama pihak dari sekolah sendiri, dan juga mendapatkan dukungan penuh dari orang tua murid atau wali. Ya, Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? ya, baik. Terima kasih Ibu Marta. Perasaan saya sangat-sangat lega. Saya telah membagikan permasalahan, dan saya dengan tuntunan Ibu, saya juga merasa saya telah menemukan solusi. Saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya temui. Ibu sangat luar biasa menuntun saya untuk mengangkat masalah saya. Kemudian Ibu menuntun saya dalam mengidentifikasi masalah saya. Ibu menuntun saya untuk bagaimana saya bertanggung jawab, dan saya juga Ibu menuntun saya untuk melakukan refleksi dari permasalahan saya ini. Terima kasih Ibu Marta untuk dukungannya. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup. Ibu sudah membagi waktu untuk berbagi dengan saya masalah saya. Tidak ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ibu Marta. Ya, terima kasih juga Ibu. Saya merasa sangat senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu hari ini. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Salam. ya Bu. Terima Sampai. kasih. Terima kasih. Ya.